Istri CEO saya bab 241-250. Setelah 12 jam, pesawat mendarat di Bandara Internasional Paris. Ketika Li Qingfeng turun dari pesawat, ia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Mengapa hatiku begitu sakit? Lili memegangi dadanya dengan wajah pucat, keringat sebesar kacang polong menetes di dahinya. Indra keenamnya mengatakan sesuatu yang penting sedang terjadi di kota Laut Timur. Yang mulia Raja Serigala, apakah Anda baik-baik saja? Melihat wajah King Feng Li memucat, Bernard bertanya dengan penuh perhatian. Di sampingnya, Baron Smith juga khawatir. Alasan ia datang ke Paris bersama rombongan adalah untuk menunggu Li Qingfeng menyembuhkan ayah Bernard dan mengundangnya mengunjungi keluarga kerajaan Denmark. Putri Maria sangat merindukannya. Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan. Li Qingshan memijat dadanya, mengurangi rasa sakitnya. Setelah itu, ia berjalan menuruni pesawat bersama Bernard. Namun, rasa sakit di hatinya masih mengkhawatirkan Li Qingshan. Mengapa rasa sakit itu muncul tanpa alasan? Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam terparkir di jalan di depan pesawat. Mobil itu adalah mobil yang dikirim oleh pelayan Bernard untuk menjemput mereka. King Feng, Bernard, dan Smith semuanya naik ke mobil, melaju perlahan menuju rumah Bernard. Dalam perjalanan, King Feng Li melihat banyak tempat terkenal, termasuk Menara Eiffel, Arc de Triomphe, Museum Louvre, dan Notre Dame de Paris. Jalanan Paris sangat bersih, tanpa sampah. Udaranya pun segar dan murni. Arsitektur di sisi-sisinya tampak kebarat-baratan dan sangat indah dengan kerumunan wanita berambut coklat seksi berjalan di sepanjang jalan, menjadikannya pemandangan yang tak terlupakan. Setelah 1 jam, Rolls-Royce melaju melewati jalan-jalan Paris dan tiba di rumah besar Bernard. Bernard's Manor, atau Raffy Hotel, terletak di sisi pedesaan Paris. Luasnya mencapai 178 hektar, dengan kebun anggur seluas 103 hektar di dalamnya. Tanahnya yang subur dan suhu yang hampir sempurna menjadikannya tempat yang sempurna untuk pertumbuhan anggur, dan tentu saja, sempurna untuk menghasilkan anggur. Di bagian dalam manor, terdapat puluhan villa, semuanya berarsitektur Eropa, yang sangat indah. Villa-villa ini diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat Bernard. Ketika Rolls-Royce berhenti di villa pertama, seorang wanita cantik datang dan menyapa mereka, "Tuan Bernard, Anda datang." "Apakah ayahku sudah membaik?" tanya Bernard. Wanita ini adalah kepala sekolah di wilayah ini, bertanggung jawab atas segalanya, dan tentu saja, bertanggung jawab untuk merawat ayah Bernard. "Tuan Bernard, mulut ayah Anda memuntahkan darah hitam. Dia akan segera meninggal," kata wanita itu mendesak. "Apa? Ayahku akan meninggal secepat ini?" Ekspresi Bernard berubah dan dia berlari menuju villa. Lily dan Baron Smith mengikutinya dari dekat. Tujuan mereka hari ini adalah menyembuhkan ayah Bernard. Di dalam sebuah kamar mewah, seorang tetua berwajah hitam terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Mulutnya menampakkan bercak darah hitam. "Ayah, aku kembali, ayah tidak bisa meninggalkanku." Bernard melihat keadaan ayahnya, dan mulai menangis. Hubungan keduanya sangat erat. Sejak lahir, Bernard tidak memiliki ibu, dan ayahnya lah yang membesarkannya seorang diri. Karena itu, melihat kondisi ayahnya yang rapuh membuat hatinya pedih. "Yang mulia Raja Serigala, aku mohon padamu untuk menyelamatkan ayahku." Bernard memberi hormat pada King Feng Li. "Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkannya," kata King Feng Li. Tepat ketika Li Lili melangkah masuk, ia mulai mengamati tubuh tetua tersebut. Dari apa yang dilihatnya, wajah hitam dan darah hitam, jelas ia telah diracuni. Mengenai jenis racunnya, dia harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Li Lili berjalan ke sisi tetua itu, memegang pergelangan tangannya, dan merasakan denyut nadinya. Sementara itu, ia mencoba memahami reaksi dari berbagai bagian tubuh. "Yang mulia Raja Serigala, apa yang terjadi pada ayahku? Dia diracuni, menurut diagnosis saya, itu keracunan datura." "Apa? Katamu ayahku diracuni dengan datura?" "Ya, itu keracunan datura," katanya sambil mengernyitkan dahinya. Setelah didiagnosis, ia yakin tetua itu diracuni dengan datura. Tubuhnya mengandung sejumlah besar racun yang telah menyusup ke otak sang tetua, menyebabkannya pingsan. "Yang mulia Raja Serigala, apakah Anda punya obatnya?" Bernard menatap Li Qingshan dengan penuh harap, dengan hasrat yang kuat di matanya. "Jangan khawatir, kita hanya perlu mengeluarkan racun dari tubuhnya, dan semuanya akan baik-baik saja." Li Qingfeng tersenyum dan menghibur Bernard. Baginya, itu bukan tugas yang sulit. Su. King Feng Li mengeluarkan 9 jarum perak, menggunakan 9 jarum kehidupan surga ini, secepat kilat, ia menusuk 9 titik akupuntur sang tetua. Saat itu, si penatua pingsan karena racun itu, tetapi setelah tusukan itu, tangannya, yang mengejutkan, benar-benar berkedut. Dia merasakannya. Melihat bagaimana tangan tetua itu bergerak, mata Bernard akhirnya sedikit berwarna.
Sejumlah besar racun mengalir deras menuju titik-titik akupuntur. Saat sejumlah racun telah terkumpul, Li Qingfeng, sekali lagi dengan kecepatan kilatnya, mencabut ke-9 jarum. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar melalui lubang-lubang tusukan. Darah hitam itu adalah racun yang ada dalam tubuh tetua itu. Tak lama kemudian, semua darah hitam itu lenyap. Kehitaman di wajah tetua itu pun memudar dan berubah menjadi putih. Batuk-batuk, di mana tepatnya aku, si tetua batuk, membuka matanya. Wajah pucatnya akhirnya sedikit memerah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja sekarang? Melihat sang tetua pingsan membuat Bernard sangat bahagia. Bernard, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku pusing? Apa yang terjadi? Tanya orang tua itu. Seingatnya, ia hanya minum seteguk teh, lalu pingsan. Setelah itu, ia tidak tahu apa-apa. Ayah, ayah diracuni Datura. Yang mulia Raja Serigala menyelamatkan ayah, katanya sambil menunjuk Li Qingfeng, penuh semangat. Yang mulia Raja Serigala, terima kasih. Tetua itu jelas tahu identitas Yang mulia Raja Serigala, dan dia juga tahu artinya. Si tetua ingin sekali duduk dan mengucapkan terima kasih kepada Qingfeng Li, tetapi karena tubuhnya lemah, sekuat apapun ia berusaha, ia tidak bisa bangun. Jangan bergerak, racun di tubuhmu baru saja dikeluarkan, kau harus istirahat yang cukup, kata Li Qingshan sambil bergegas menahan tetua itu. Karena Li Qingfeng menyelamatkan ayah Bernard, semua orang sangat bahagia. Bernard bersikeras untuk mentraktir semua orang. Di sisi lain, Baron Smith juga memasang wajah puas, menyatakan bahwa setelah makan, ia juga ingin mentraktir Li Qingfeng untuk pergi ke Denmark, mengunjungi sang putri dalam perjalanan. RINGGG. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel Lily tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat siapa yang menelepon, ternyata Suelin. Suelin meneleponku. Apa itu berarti ada sesuatu yang terjadi? Li Qingfeng buru-buru menjawab telepon dan berkata, sayang, apa kau merindukanku? Meneleponku tepat setelah sehari berpisah. Ya, Raja Serigala. Aku merindukanmu. Telepon itu datang dengan suara dingin seorang pria. Bab 242. Niat membunuh yang melonjak. Apa? Itu bukan suara Suelin. Itu suara pria. Wajah Qingfeng Li muram, lalu ia menyadari bahwa semuanya mungkin salah. Itu telepon Suelin, mengapa seorang pria mengangkatnya? Tunggu, pria itu terdengar familiar. Li Qingfeng ingat pernah mendengarnya di suatu tempat. Oh ya, itu Tiger King. Tiba-tiba ia ingat bahwa suara di telepon itu dari Tiger King. Bagaimana Raja Harimau bisa memiliki ponsel Suelin? Wajah Qingfeng Li memucat saat menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya dengan nada serius, mengapa kamu memiliki ponsel Suelin, Raja Harimau? Aku bersama istrimu sekarang, tentu saja aku punya teleponnya, Raja Serigala. Kau menculik Suelin. Kau benar. Istrimu cantik, sayang sekali kalau wanita secantik itu meninggal. Aku peringatkan kau, Raja Harimau, jika kau berani menyentuhnya, aku pasti akan membunuhmu, ucap Qingfeng Li dengan suara bengis saat gelombang niat membunuh mengalir keluar darinya. Suasana pembunuhan di sekitarnya begitu kuat hingga mendinginkan seluruh ruangan. Bernard dan semua orang lainnya ketakutan seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa kematian. Aku akan menunggumu di Villa Pemandian Air Panas Chen, Raja Serigala. Bersiaplah untuk menguburkan mayatnya jika kau tidak muncul dalam 1 hari. Tiger King menutup telepon segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Qingfeng Li mencoba menelepon kembali beberapa kali, tetapi teleponnya tetap tidak bisa dihubungi, yang membuat kemarahan yang mendalam tumbuh semakin kuat di dalam hatinya. Sialan kau Raja Harimau, beraninya kau menculik istriku. Api yang berkobar-berkobar di hati Li Qingshan, yang ia inginkan saat itu hanyalah memenggal kepala Raja Harimau. Bernard, istriku diculik oleh Raja Harimau. Bisakah kau mengaturkan pesawat untukku? Aku harus segera terbang kembali ke kota Laut Timur, kata Lily dengan nada dingin. Hanya kebencian dingin yang terlihat di wajahnya. Baik, Yang Mulia. Saya akan segera menghubungi Paris Airlines dan meminta mereka mengatur penerbangan untuk Anda. Bernard tahu ini mendesak, jadi ia segera menghubungi maskapai tersebut. Bernard adalah seorang miliarder di Prancis, yang memiliki kekayaan tak terhitung jumlahnya. Ia juga memiliki saham di Paris Airlines sehingga ia dapat memesan penerbangan pribadi langsung ke Eastern Sea City dalam waktu singkat. Bernard kemudian mengantar Li ke Bandara Internasional Paris. Li yang sedang terburu-buru pun langsung naik ke Boeing 747 tanpa berpamitan kepada Bernard. Tak diragukan lagi, dengan kekuatan dan pengaruh Bernard di Prancis, ia tak perlu bersusah payah menjadwalkan penerbangan pribadi untuk Lily. Seluruh pesawat memang disediakan untuknya. Qingfeng menatap awan di luar pesawat, tetapi hatinya terikat erat dengan Suelin. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Suelin. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, dia akan menghabiskan sisa hidupnya menyalahkan diri sendiri.
Dia tahu alasan Suelin diculik adalah dirinya. Itu salahnya. Raja Harimau adalah musuhnya, tetapi dia tidak menyangka Suelin akan terlibat. Sementara itu, di Villa Pemandian Air Panas Chen. Villa Pemandian Air Panas terletak sekitar setengah jalan menuju gunung, di atasnya dibangun sebuah rumah besar seluas 1000 meter persegi. Di depan rumah tersebut, terdapat pemandian air panas yang sangat besar. Suelin diikat dan digantung di balok dengan bahan peledak diikatkan ke tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah ia telah digantung di sana seharian. Ia lelah dan kelaparan, dan matanya penuh dengan kepasrahan dan keheningan. Ia merasa tak sanggup lagi. Ia sangat merindukan Li Qingfeng, dan yang ia inginkan hanyalah bertemu dengannya sebelum ia meninggal. Di bawah balok itu ada Raja Harimau, Raja Macan Tutul, Raja Tikus, dan Hayang Chen yang tengah duduk di sofa sambil menikmati minuman nikmat. Yang mulia Raja Harimau, mengapa kau tidak membiarkanku mengambil sedikit keuntungan dari Suelin? Tanya Hayang Chen, sambil mengarahkan wajahnya yang menyanjung ke arah Raja Harimau. Mendengar itu, Raja Harimau melirik Hayang Chen dengan dingin, lalu berkata, kau baru saja mendengar apa yang dikatakan Suelin, jika kau berani menyentuhnya, dia akan bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Bagaimana kita bisa menggoda Raja Serigala jika Suelin sudah mati? Raja Serigala adalah musuh terbesar Raja Harimau. Jika ia ingin membunuh Raja Serigala, maka Suelin adalah umpan yang sempurna. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi musuhnya, oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan Hayang Chen menyentuhnya. Hayang Chen tidak merasa setuju dengan apa yang dikatakan Tiger King, tetapi dia mengerti bahwa hal terpenting saat ini adalah membunuh King Feng Li. Hayang Chen, Raja Serigala bisa datang kapan saja. Lebih baik kau pulang dan bersembunyi saja karena kau hanya akan menjadi penghalang, kata Raja Harimau, setelah meliriknya sekilas. Dia tahu Hayang Chen hanyalah orang biasa yang tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Percuma saja menahannya di sini. Karena Suelin sudah ada di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Baiklah, aku pulang dulu. Semoga sukses selalu. Hayang Chen berbalik dan pergi setelah menyampaikan harapannya. Sejujurnya, Hayang Chen tidak mau tinggal di sini. Dia sudah bisa meramalkan pertempuran sengit begitu Raja Serigala muncul. Dia tidak tahu apa-apa tentang pertarungan, jadi bukankah konyol jika dia terbunuh dalam pertarungan mereka. Hayang Chen bergegas menemui keluarga Chen di kota Laut Timur setelah meninggalkan Villa Mata Air Panas. Ia menemukan tempat persembunyian yang aman, jadi sekarang saatnya menunggu kabar baik tentang terbunuhnya Raja Serigala. Ia sangat yakin bahwa Lili akan terbunuh jika diserang oleh Raja Harimau, Raja Macan Tutul, dan Raja Tikus secara bersamaan. Sudah waktunya baginya untuk mati. 12 jam kemudian, pesawat Boeing 747 mendarat di Bandara Internasional Laut Timur. Li Qingfeng segera turun dari pesawat, memanggil taksi, dan menuju ke Chen's Hot Spring Villa. Raja Harimau memberitahunya bahwa Suelin berada di Villa Pemandian Air Panas Chen jadi dia akan pergi ke sana terlebih dahulu tanpa ragu. Saat itu pukul 8 pagi ketika Lili tiba di Villa Pemandian Air Panas. Ia berlari setengah jalan mendaki gunung. Villa itu menempati lahan yang sangat luas, mencapai 4 atau 5.000 meter persegi. Di depannya berdiri sebuah pintu emas setinggi 2 meter. Bang! Dengan suara dentuman keras, pintu setinggi 2 meter itu ditendang hingga terbuka oleh Lili. Ia bahkan meninggalkan lubang besar di pintu emas itu, yang menunjukkan betapa kuatnya Lili. Hahaha, Raja Serigala sudah datang. Raja Harimau dan yang lainnya saling menatap, dan yang mereka lihat hanyalah kegembiraan. Mereka bertiga sudah merencanakan ini sejak lama, dan tibalah saatnya. Mereka harus membunuh Raja Serigala dan merebut takhta yang terhormat. Wajah Li Qingfeng menunduk ketika memasuki lobi villa, melihat Suelin diikat dan digantung di balok kayu. Wajahnya yang menggemaskan menjadi pucat pasi dan tak bernyawa karena sudah lama tidak makan atau minum. Melihat Suelin yang pucat dan lemah, Li Qingfeng sangat terluka. Kemarahan tiba-tiba mengalir deras di nadinya, dan suhu ruangan terasa meningkat saat aura pembunuh memancar dari Li Qingfeng. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati hari ini. Kamu baik-baik saja, sayang. Aku di sini untuk menjemputmu, teriak Li Qingfeng. Prioritasnya adalah memastikan Suelin aman. Suelin membuka matanya saat mendengar suara Li Qingfeng. Matanya berbinar ketika melihat suaminya muncul di kamar. Namun, wajahnya kembali muram ketika mengingat bahwa ada 3 tuan di ruangan itu dan dia diikat dengan bahan peledak. Ini jebakan, keluar dari sini sekarang juga, teriak Suelin, matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak ingin melihatnya terbunuh di sini. Bab 243. Pertempuran para Raja. Hati Li Qingfeng tersentuh ketika mendengar Suelin memintanya untuk melarikan diri. Suelin selalu bersikap baik kepadanya, apapun situasinya. Jangan khawatir sayangku, aku akan mengeluarkanmu dari sini, kata King Feng Li dengan tatapan penuh tekad. Lucu sekali.
Bagaimana kau bisa menyelamatkannya sementara ada banyak bahan peledak yang diikatkan padanya, ejek Raja Harimau dengan suara dingin. Wajah King Fengli berubah menjadi ekspresi mengerikan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Raja Harimau. Dia berteriak dengan marah, bajingan hina, luapkan kebencianmu padaku. Jangan jadikan perempuan sebagai umpanmu. Aku tidak punya cara lain untuk melawanmu, Raja Serigala. Kau terlalu kuat untukku. Karena itu, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menculik Suelin untuk menjebakmu. Aku peringatkan kau bahwa kau pasti akan mati hari ini, Raja Harimau. Oh ya. Kurasa aku lupa memberitahumu bahwa bahan peledak di tubuhnya akan meledak dalam 10 menit. Apa cukup sulit untuk mengalahkan kita bertiga dalam waktu sesingkat itu, kata Tiger King bercanda. Alasan dia mengatur waktu selama 10 menit adalah untuk membuat panik King Fengli, karena dia akan salah menilai situasi dan membuat kesalahan dengan tergesa-gesa, yang memberikan peluang besar bagi Tiger King. Raja Harimau, Raja Macan Tutul, Raja Tikus, sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang 3 dari 7 raja ke sini, kata Li King Feng sambil menatap ketiga raja di ruangan itu, sorot matanya memancarkan cahaya dingin. Sebagai raja, wajar saja jika mereka saling mengenal. Karena itu, Li Lili tahu ketiga orang yang berdiri di depannya. Jelas, hubungan mereka tidak baik. Karena dia adalah yang teratas di antara yang lain, semua orang berlomba-lomba untuk membunuh dan menggantikannya. Inilah saatnya kau binasa, Raja Serigala, kata Raja Tikus dengan wajah tertunduk, mata segitiga terbaliknya penuh kebencian. Terlihat jelas bahwa ia memiliki gigi yang tanggal, yang sebelumnya ditendang oleh Li King Feng. King Feng Li meliriknya dan mencibir, pecundang bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Petik 2. Wajah Raja Tikus menjadi gelap. Matanya dipenuhi amarah setelah mendengar apa yang dikatakan Li King Feng. Ia dipukuli oleh Raja Serigala tahun lalu, dan kehilangan satu giginya. Sungguh aib yang harus ia tanggung seumur hidup. Ia bersumpah akan membunuh Raja Serigala untuk menghapus aibnya. Ayo Raja Harimau dan Raja Macan Tutul, kita bunuh orang ini, kata Raja Tikus dengan wajah dingin dan murka. Ayo, teriak Raja Harimau, Raja Macan Tutul, dan Raja Tikus saat mereka mulai menyerbu ke arah King Fengli. Kekuatan ketiga raja itu tak perlu diragukan lagi, jejak kaki mereka mudah tertinggal di ubin lantai yang keras saat mereka menginjaknya. Dengan suara ledakan sonik, mereka tiba di depan Li King Feng secepat anak panah. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, Raja Harimau meninju bagian depan tubuh Li. Tangan kanan Raja Macan berubah menjadi cakar macan kumbang, mencakar sisi tubuhnya. Raja Tikus adalah yang paling hina saat ia menghunus belati dan menusuk punggung Li. Sekalipun Raja Tikus itu pengecut dan pandai dalam serangan diam-diam, menusuk dari belakang jelas merupakan pilihannya. Belati itu panjangnya sekitar 20 cm, dan ujung tajamnya memancarkan cahaya hijau, yang tampaknya menunjukkan bahwa belati itu sangat beracun. Tiga raja menyerang Lili dari 3 arah, memutus semua jalur mundurnya. Tujuan mereka adalah membunuhnya dengan satu tembakan. Awas, sayang, teriak Suelin, wajahnya menjadi sangat pucat saat dia melihat 3 raja menyerang King Feng Li bersama-sama. Ketiga pria itu terlalu hina baginya. Mereka tidak pantas disebut raja, karena raja tidak akan pernah curang dalam pertempuran. Suelin benar-benar mengkhawatirkan Li King Feng saat ini. Dia malah marah kepada dirinya sendiri karena tidak tahu cara bertarung, padahal jika dia tahu, dia bisa membantu suaminya mengalahkan para bajingan itu. Untuk menenangkan Suelin, King Feng Li memberinya tatapan meyakinkan sebagai balasan atas peringatannya. Aku senang kalian bertindak, sekarang tunjukkan padaku apa yang kalian punya. Li Qingshan menginjak lantai dengan keras sambil terkekeh. Tubuhnya bergerak secepat kilat, sambil menghindar ke kiri, berhasil menghindari belati Raja Tikus dari belakang. Meskipun Raja Tikus bukanlah yang terkuat, belati beracunnya adalah ancaman paling berbahaya. Raja Harimau dan Raja Macan Tutul mencapai garis depan dan siap menyerang setelah Li Lili menghindari Raja Tikus. Mustahil untuk menghindar, jadi ia harus melawan balik. Hao! Li King Feng berteriak dengan marah, lalu dengan marah mengayunkan tinju kanannya, menghantam tinju Raja Harimau. Pada saat yang sama, tangan kirinya berubah menjadi cakar elang, menghantam cakar Raja Macan Tutul. Bang bang! Setelah 2 suara teredam namun dahsyat, Raja Harimau dan Raja Macan Tutul keduanya mundur, begitu pula dengan King Feng Li. Di antara semua serangan dari ketiga raja, 1 berhasil dihindari dan 2 lainnya berhasil dipukul mundur. Meskipun Lili juga mundur, mudah untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Pertandingan berakhir seri hanya karena ketiga raja tersebut mengeroyok Lili. Hebat sekali, sayang, bisa mengalahkan 3 orang sendirian. Wajah Suelin kembali berseri-seri ketika melihat bahwa King Feng Li tidak hanya menghindari serangan itu, tetapi juga mengalahkan mereka semua. Yang paling membuatnya takut adalah Li Qingshan tidak akan mampu melawan ketiga raja itu dan terbunuh. Namun, ia kini bisa merasa tenang karena Li Qingshan begitu tak terkalahkan.
kau memang tak terkalahkan, pantas saja kau menduduki posisi teratas di antara semua raja. Kami tak bisa berbuat apa-apa padamu meskipun kita bersatu. Raja Harimau tertawa dan berkata, tetapi matanya berkilat marah. Raja Macan Tutul dan Raja Tikus sama-sama menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka. Mereka mulai bersukacita karena telah menculik Suelin untuk menggoda Raja Serigala. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, karena dia terlalu kuat. Jika mereka harus bertarung sendirian, tidak ada satupun dari ketiga raja itu yang akan menjadi saingan King Fengli. Raja Serigala, kami tahu kau kuat, tapi kenapa? Tinggal 9 menit lagi sebelum bom di tubuh istrimu meledak. Haha, apa rasanya lega melihat istrimu mati di depanmu? Raja Tikus begitu keji sehingga ia memanfaatkan Suelin untuk mengganggu pikiran Li. Seperti yang diduga Raja Tikus, wajah Li Qingfeng berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Tikus, matanya dipenuhi kekhawatiran dan ia bisa merasakan panas di balik kerahnya. Li Qingfeng bisa membunuh seorang raja dalam 10 menit jika mereka bertarung 1 lawan 1. Namun, sulit untuk bertarung dengan 3 raja sekaligus demi menyelamatkan Suelin. Wus! Li Qingfeng mengeluarkan belati pencabut nyawanya tanpa ragu. Belati pencabut nyawa itu panjangnya 25 cm, seluruhnya berwarna hitam kusam, tajam di ujungnya, dan memberikan sensasi dingin. Dia tidak akan mencabut belati pencabut nyawa dalam keadaan normal, karena itu adalah kartu asnya. Dia baru akan menggunakannya ketika dia dalam bahaya besar. Hati-hati dengan belati itu. Raja Harimau gemetar dan memperingatkan orang lain dengan keras. Sebagai musuh bebuyutan Raja Serigala, ia mengenal Raja Serigala dengan baik. Karena itu, ia mengerti betapa berbahayanya belati pencabut nyawa. Sudah banyak orang yang terbunuh oleh belati pencabut nyawanya. Konon, Raja Serigala pernah menyusup ke sebuah suku yang buas, dan membunuh lebih dari 100 orang dengan belati itu. Itulah sebabnya belati itu diberi nama belati pencabut nyawa. Di dunia kegelapan, tak ada seorang pun yang bisa menjadi saingan Raja Serigala dan belati pencabut nyawanya. Bab 244. Membunuh 3 Raja. Belati pencabut nyawa sangat berbahaya, siapkan senjata kalian, perintah Raja Harimau kepada Raja Macan Tutul dan Raja Tikus sambil tubuhnya bergetar hebat karena kebencian dan kepahitan. Mengetahui betapa dahsyatnya belati pencabut nyawa, Raja Harimau mengeluarkan bayonet dengan bilah yang mengerikan di kedua sisinya. Raja Macan Tutul juga mengeluarkan cakar baja. Sedangkan Raja Tikus, belati beracun tetap menjadi pilihannya. Setiap raja punya senjatanya sendiri. Begitu senjata itu diambil oleh seorang raja, artinya akan ada pertumpahan darah, dan pasti ada yang terbunuh. Seorang raja pasti akan kelelahan setelah pertempuran hari ini. Ayo semuanya, bunuh Raja Serigala, teriak Raja Harimau, sambil mencoba menusuk jantung King Fengli dengan bayonetnya. Itu adalah usaha jahatnya untuk membunuh King Fengli dengan menusuk jantungnya. Raja Macan Tutul mengulurkan cakar bajanya dan mencakar lengan King Fengli, sedangkan Raja Tikus menusuk punggungnya dengan belati beracun. Ketiganya berkolaborasi dengan sangat baik, dengan menyerang King Fengli dari 3 arah di saat yang sama, yang membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajah Suelin yang anggun meledak dalam kemarahan bagaikan gunung berapi yang dipenuhi lava panas ketika ia melihat ketiga raja menyerang Li Qingfeng dengan senjata mereka bersama-sama. Ia sangat berharap bisa membunuh mereka. Sungguh hina, betapa hinanya mereka. Ketiganya menyerang suaminya dengan senjata mereka. Suelin begitu membenci mereka hingga dahinya berdenyut-denyut karena amarahnya. Wajah King Fengli tetap tenang saat serangan mereka datang, tetapi dia mencoba memikirkan langkah balasan. Di antara ketiga raja itu, serangan Raja Harimau adalah yang terkuat, serangan Raja Macan Tutul adalah yang tercepat, dan serangan Raja Tikus adalah yang paling ganas. Li tahu betul bahwa ancaman terbesar bukanlah dari Raja Harimau, melainkan dari Raja Tikus. Serangan Raja Tikus tidak bisa diremehkan karena fisiknya yang lemah. Belatinya sangat beracun, jadi begitu menggores kulit, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Raja Tikus terlebih dahulu, kemudian Raja Harimau dan Raja Macan Tutul. Li Qingfeng tiba-tiba berbalik dan menerjang Raja Tikus. Belati pengambil nyawa di tangannya berubah menjadi kilatan dingin, membidik leher Raja Tikus. Sial, Raja Serigala ingin membunuhku duluan. Wajah Raja Tikus memucat melihat belati pencabut nyawa menghampirinya, dan tanpa ragu ia meraih belati beracunnya dan menusukkannya ke depan. Raja Tikus cukup cerdik mencoba menangkis belati pencabut nyawa dengan belati beracunnya. Namun, kenyataan memang kejam. Retakan. Dalam sekejap, belati beracun itu patah menjadi 2 bagian saat bersentuhan dengan belati pencabut nyawa. Mustahil. Belati beracunku dimurnikan dari besi murni, bagaimana mungkin bisa rusak? Raja Tikus tak percaya ketika melihat belatinya hancur berkeping-keping. Untuk membuat belati ini, ia meminta bantuan pandai besi senjata terhebat di benua tikus, dan belati yang sangat tajam ini terbuat dari besi murni yang dicampur dengan bahan-bahan langka.
Raja Tikus telah membunuh banyak sekali orang dengan belati ini, dan akhirnya menjadi raja. Tak sulit membayangkan betapa terkejutnya ia ketika senjata terganasnya dihancurkan oleh Li Qingfeng. Beraninya kau memamerkan sampah ini di hadapanku, sindir Li Qingshan, matanya penuh cemoohan. Diketahui bahwa belati pencabut nyawa ini disempurnakan oleh guru Li Qingfeng. Gurunya tidak hanya terkenal karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga karena keahliannya yang luar biasa dalam membuat senjata. Belati pencabut nyawa ini merupakan senjata berharga yang dibuat olehnya. Seperti yang diceritakan oleh Guru Li, biji meteorit ditambahkan saat ia membuat belati tersebut, dan itulah mengapa belati itu tak terkalahkan dan mampu menajamkan baja seperti bongkahan lumpur. Senjata apapun akan hancur begitu berbenturan dengannya. Belati istimewa ini memberi Lili keberanian untuk melawan belati beracun milik Raja Tikus. Seperti dugaannya, belati itu mematahkan belati beracun itu dengan sangat mudah. Pergilah ke neraka, Raja Tikus, teriak King Feng Li. Belati di tangannya berubah bentuk menjadi garis lengkung, diarahkan ke tenggorokan Raja Tikus secepat kilat. Tolong aku. Raja Harimau. Raja Macan Tutul, melihat amarah di mata King Feng Li, Raja Tikus berteriak dengan ekspresi ketakutan. Beraninya kau, Raja Serigala, teriak Raja Harimau, sambil menusuk punggung Li King Feng dengan bayonetnya. Sementara itu, cakar baja Raja Macan juga menggapai lengannya. Kegembiraan terpancar di mata Raja Tikus ketika ia melihat dua raja lainnya mulai menyerang Lili. Raja Tikus tahu bahwa jika Lili ingin menghindar, ia harus melepaskan Raja Tikus. Jika tidak, ia akan terluka. Namun, Lili tidak akan melepaskan Raja Tikus begitu saja. Kesempatan itu sangat besar, meskipun harus mengorbankan nyawanya, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh salah satu raja, lalu menghancurkan formasi mereka. Lili memahami bahwa Raja Harimau adalah ancaman terbesar baginya. Ia menggeser tubuhnya ke kiri untuk menghindari serangan Raja Harimau, tetapi sayangnya lengannya terkena serangan Raja Macan Tutul, yang tidak terlalu ia pedulikan. Kau pasti akan mati, teriak King Feng Li dengan keras dan penuh amarah. Belati pencabut nyawa di tangannya bagaikan malaikat maut, yang ditusukkan langsung ke tenggorokan Raja Tikus, lalu ditarik keluar dengan cepat. Wus! Darah menyembur keluar dari tenggorokan Raja Tikus. Ia menutupi tenggorokannya dengan tangan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Cahaya di matanya perlahan memudar, dan ia akhirnya jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Seorang raja sekali dalam satu generasi. Raja Tikus dari benua tikus, mati. Puff! Cakar Raja Macan Tutul mencakar lengan King Feng Li saat ia mencoba membunuh Raja Tikus, pakaian yang menutupi lengannya robek, dan kulit di bawahnya juga tergores parah dan rusak parah. Meskipun King Feng Li membunuh Raja Tikus, lengan kirinya terluka. Sial, tinggal 5 menit lagi. Melihat jam, Li Qingshan menyadari waktunya sudah hampir habis. Aku harus membunuh Raja Harimau dan Raja Macan Tutul dalam waktu 5 menit. Kalau tidak, istriku akan celaka. Maju. King Feng Li membidik Raja Harimau dan Raja Macan Tutul dengan belati pencabut nyawanya, tetapi tidak sempat memeriksa lengannya yang terluka. Rasanya jauh lebih mudah tanpa serangan diam-diam Raja Tikus. Bang 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 bang. Suara-suara keras terus terdengar saat senjata mereka saling beradu. Meskipun Li Qingfeng harus melawan mereka berdua, ia tetap menang. Raja Harimau dan Raja Macan Tutul tidak lagi mampu bertahan. Pergilah ke neraka, Raja Macan Tutul. King Feng Li memanfaatkan kesempatan itu. Dia menghindari serangan itu, lalu menusuk jantung Raja Macan Tutul dengan belati pencabut nyawanya. Raja Panter hendak bertahan dengan cakar bajanya, tetapi cakarnya patah menjadi 2 bagian begitu menyentuh belati pencabut nyawa. Senjata apapun akan menjadi tidak berguna di hadapan belati pencabut nyawa. Li menikam jantung Raja Macan Tutul dengan belatinya, lalu segera mencabutnya. Tubuh Raja Macan Tutul pun ambruk. Raja Macan Tutul dari benua Macan Tutul telah meninggal. Sekarang giliranmu, Raja Harimau. Sirene Li membunuh 2 raja berturut-turut, sementara kobaran api kemarahan berkobar hebat di udara. Kemudian, ia bergegas menemui Raja Harimau. Pertandingan berakhir imbang setelah 3 raja bekerja sama. Sekarang, karena Raja Harimau adalah satu-satunya yang tersisa, Li Qingfeng tidak akan bisa melawannya sama sekali. King Feng Li mencambuk senjata Raja Harimau dari tangannya dengan belati pengambil nyawanya dan kemudian mulai menusuk kepala Raja Harimau. Kau tak bisa membunuhku, Raja Serigala. Wajah Raja Harimau berubah, lalu ia berteriak. Lelucon apa ini? Kau menculik istriku, dan kau mencoba membunuhku. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Tanya Li Qingfeng sambil tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Raja Harimau. Raja Serigala, kukatakan padamu, istriku adalah Raja Ular Cassiopeia. Kau akan mati jika kau membunuhku. Raja Ular Cassiopeia, belum pernah dengar itu. Kurasa lebih baik membunuhmu sekarang. King Feng tertawa dingin dan memenggal kepala Raja Harimau dengan belati pengambil nyawanya. Siapakah Raja Ular Cassiopeia?
Benua serigala telah lama berada di bawah kendali King Fengli, namun meskipun dia tak terkalahkan dan berpengetahuan luas, dia belum pernah mendengar nama Raja Ular, apalagi Cassiopeia. Sepertinya Raja Harimau mengarang semua itu hanya untuk menakut-nakutinya. Raja Harimau dari benua harimau telah meninggal. Ketiga raja itu sudah mati sekarang, dan dunia akan panik begitu berita itu menyebar. Dunia bawah mungkin akan kacau balau karenanya. Sial, bahan peledak di tubuh istriku akan meledak dalam 30 detik. King Fengli ketakutan dan ketakutan melintas di matanya. Bab 245. Menyelamatkan Suelin. Suelin akan tamat dalam 30 detik, yang benar-benar membuat King Fengli panik. Raja Harimau sialan, bagaimana mungkin dia memasang pengatur waktu? Li Qingfeng berharap Raja Harimau masih hidup sekarang, sehingga dia bisa membunuhnya sekali lagi. Sebagai pemimpin tertinggi semua raja, Lili dari dinasti Qing adalah raja yang paling berkuasa. Ia bisa membunuh siapapun dengan mudah, tetapi ia masih takut pada hal-hal seperti bahan peledak, yang bisa berada di luar kendali manusia, terutama jika istrinya terlibat. Dia akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya jika Suelin mati karena dirinya. Dia lebih baik mati daripada melihat Suelin mati. Wus! Li Qingfeng melemparkan belati ke arah tali, dan Suelin terjatuh karena talinya putus. Li Qingfeng melangkah maju dan membuka tangannya, langsung menangkap Suelin. Lari sekarang, sayang. Peledaknya akan meledak sekarang. Suelin sangat ketakutan tetapi tetap memintanya pergi. Li Qingfeng tidak bergerak. Ia malah mengambil belati dan berlari ke arah Suelin sambil berteriak, "Apa-apaan kau ini? Aku suamimu. Kalau terjadi apa-apa, kita harus mati bersama. Kita akan tetap bersama meskipun kita akan mati." Suelin mulai menangis setelah mendengar itu. Hatinya tersentuh. Seperti kata pepatah lama, tidak ada pasangan yang akan tetap bersama dalam menghadapi tragedi. Berapa banyak orang yang akan meninggalkan pasangannya ketika menghadapi kematian? Kebanyakan dari mereka akan meninggalkan pasangannya. Namun, Li Qingfeng memilih untuk tetap bersamanya. Suelin tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah cara yang sangat romantis untuk mati bersama suaminya. "Sayangku, bisakah kau menciumku sebelum aku mati?" Suelin menatap King Fengli dengan mata penuh hasrat. Ia hanya ingin dicium olehnya sebelum ajal menjemputnya. Suelin juga sangat menyesal tidak memberikan keperawanannya kepada pria itu, kalau tidak, tak akan ada penyesalan sama sekali. Ia bersumpah akan memberikan keperawanannya kepada pria itu jika ia selamat kali ini. "Jangan konyol, kamu tidak akan mati. Kamu akan aman selama kita memotong kabel pengatur waktu." Li Qingfeng mencoba menenangkannya, lalu melepaskan dua kabel yang melilitnya. Salah satu kabelnya berwarna merah dan yang satunya hitam. Mereka pasti akan mati jika kabel yang salah dipotong. "Sayangku, hanya tersisa 10 detik. Wajah Suelin memucat saat melihat penghitung waktu. Saat penghitung waktu mundur, tidak ada cukup waktu bagi King Fengli untuk memutuskan. "Jangan coba-coba menipuku, Raja Harimau." King Feng mencibir, lalu menghunus belatinya dan memotong kedua kabel itu di detik-detik terakhir. Ekspresi wajah Suelin berubah ketika ia melihat Li Qingfeng memotong kedua kabel. Ia pernah menonton beberapa serial televisi kriminal. Para ahli pembongkaran biasanya memotong kabel merah atau hitam, tetapi tidak ada yang pernah memotong kedua kabel tersebut. Sial, inilah akhir hidupnya. Suelin kemudian memejamkan mata, menunggu saat itu tiba. Namun, kematian tidak datang seperti yang ia harapkan. Ia membuka mata dan melihat penghitung waktu sudah berhenti. Berhenti di detik terakhir. Suelin terkejut, lalu ia menjadi liar karena gembira. "Aku tidak akan mati." Suelin sangat gembira mengetahui bahwa dia masih hidup. Siapa yang rela mati jika ada kesempatan untuk bertahan hidup? "Kamu sungguh luar biasa, sayang. Aku mencintaimu," kata Suelin dengan penuh semangat, dan wajah cantiknya memerah. Ia benar-benar terkesan dengan apa yang dilakukan suaminya. Sungguh tak terbayangkan, tidak seperti yang biasa terlihat di film-film, ia berhasil memotong kedua kabel dan menyelamatkan nyawanya. Li Qingfeng membalas dengan senyum lembut dan membuang timernya. Akhirnya, ia bisa bersantai. Dia tahu bahwa Raja Harimau ingin membunuhnya dan dia tidak akan memberinya pilihan yang mudah. Jadi dia menduga bahwa Raja Harimau mungkin akan menggunakan kabel ganda, dan itulah yang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa selain kekuatannya yang besar, King Fengli juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang menjadi kuncinya untuk menjadi raja teratas. "Sayangku, izinkan aku bertanya, siapa lagi yang menculikmu selain ketiga raja itu?" tanya Li Qingfeng sambil mengerutkan kening. Dia punya firasat aneh tentang apa yang baru saja terjadi. Ketiga raja itu tidak tahu banyak tentang kota Laut Timur, tetapi mereka berhasil bersembunyi dari Li Qingfeng begitu lama. Satu-satunya hal yang bisa dijelaskan adalah seseorang telah menyediakan tempat yang aman bagi mereka. Wajah Suelin tiba-tiba memerah setelah mendengar tebakan Li Qingfeng, dan dia berkata, "Itu Hayang Chen. Dia dan yang lainnya menculikku, dan dia bahkan mencoba menggangguku.
Raja Harimau menghentikannya karena dia ingin memanfaatkanku untuk menggodamu. Apa? Itu Haiyang Chen. Tuan muda keluarga Chen. Rasa jengkel yang semakin menjadi-jadi membuat Li Qingshan tercekat, karena ia tahu bahwa keluarga Chen adalah salah satu dari 4 besar di kota Laut Timur dan sangat kaya serta memiliki properti senilai miliaran yuan. Oleh karena itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk melindungi ketiga raja itu. Yang membuat Lily semakin marah adalah Haiyang Chen, si brengsek itu, berniat mengganggu Suelin. Semua itu berkat rencana Raja Harimau sehingga ia tidak bisa menyentuhnya. Kau sudah selesai, Haiyang Chen. Mulutnya menipis dan matanya menyipit karena marah. Lily memeluk pinggang Suelin, mengangkatnya, dan membawanya keluar dengan wajah sedih. Kita mau pergi kemana, sayang? Tanya Suelin saat melihat wajah cemberutnya. Kita akan menuntut keadilan pada Haiyang Chen, kata King Fengli dengan suara dingin dan tegas. Bukan hanya Li Qingshan yang akan menuntut keadilan kepada Haiyang Chen, keluarga Chen pun tak akan lolos. Istrinya tak akan berakhir seperti ini tanpa bantuan keluarga Chen. Keluarga Chen lah yang memberi mereka kesempatan dan sarana untuk menculik istrinya. King Fengli keluar rumah, masuk ke mobil yang ditemukan di Villa Sumber Air Panas dan melaju ke keluarga Chen bersama Suelin. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 besar di kota Laut Timur, yang terletak di ujung timur kota. Sebuah rumah megah dan tertata rapi berdiri di sana, seluas lebih dari 1000 meter persegi. Ayah dan tuan mudanya tinggal di sana. Rumah itu bergaya Eropa mewah, setinggi 3 lantai, dengan pintu emas setinggi 3 meter. Ada lebih dari 10 pengawal berbadan besar dan tegap berjalan di dalam rumah dan mereka semua berpakaian hitam dan tugas mereka adalah untuk memastikan keselamatan keluarga. Bang! Semua pengawal menoleh ke arah suara keras itu. Mereka terkejut karena pintu setinggi 3 meter itu mudah ditendang hingga terbuka. Di pintu depan berdiri sepasang suami istri. Prianya tampan dan wanitanya menawan. Dapat dikatakan bahwa pintu ditendang hingga terbuka oleh pria itu karena kakinya masih terangkat. Mereka tidak lain adalah King Fengli dan Suelin. Merasa ada yang tidak beres, semua pengawal kemudian berjalan menuju pintu. Mereka adalah pengawal keluarga Chen, jadi keselamatan tuan muda Chen adalah prioritas mereka. Siapa kau? Beraninya kau mendobrak pintu keluarga Chen? Tanya seorang pengawal utama yang mengamuk seperti banteng. Pengawal utama tingginya sekitar 1 meter 85 inci, seperti Hulk di dunia nyata. Lengannya kokoh dan tebal, menunjukkan betapa kuatnya dia. Katakan pada Haiyang Chen untuk pergi dari sini dan terima saja kematian, kata King Fengli dengan suara dingin sementara tangannya tetap di belakang. Bab 246. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Siapa kau? Kau mau tuan muda kita keluar dan mati. Pemimpin pengawal itu mengerutkan kening dan mengumpat. Siapakah Haiyang Chen? Dia adalah tuan muda keluarga Chen, salah satu dari 4 tuan muda keluarga besar di kota Laut Timur. Pemuda di depannya ingin tuan muda itu keluar. Apakah dia berani atau bodoh? Keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga utama kota Laut Timur. Jika mereka melangkah satu langkah saja, seluruh kota Laut Timur akan gemetar ketakutan. Tutup mulutmu, atau aku akan menamparmu. Li Qingshan melintas di depan pengawal itu dan mengayunkan tangannya ke arah wajahnya. Wajah penjaga itu langsung ditampar dan membengkak dengan tambahan 5 sidik jari dan beberapa gigi yang rontok. Persetan dengan ibumu, beraninya kau menamparkan wajahku. Penjaga itu murka, menunjuk ke arah King Fengli. Dia adalah pemimpin para pengawal ini. Ditampar di depan bawahannya adalah aib, dan akan merusak reputasinya. Beraninya kau menghina ibuku. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Wajah King Fengli menjadi dingin, dengan kilatan niat membunuh di matanya. Orang tua adalah satu-satunya hal yang tabu bagi King Fengli. Ia sangat membenci siapapun yang mengejek orang tuanya. King Fengli mengulurkan tangan kanannya, mencengkeram leher penjaga itu, dan meremukkan tenggorokannya. Ia melemparkan mayat itu ke tanah. Para penjaga di sekitar mereka terkejut, dengan ketakutan di mata mereka. Pemimpin mereka adalah anggota paling terampil di kelompok mereka, tetapi terbunuh hanya dengan satu gerakan tangan pemuda itu. Iblis, ini iblis. Semua orang menatap Li Qingfeng dengan ketakutan, wajah mereka pucat pasi, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Saat ini, di dalam rumah keluarga Chen, Haiyang Chen, Ting Chen, dan ayah mereka sedang duduk di sofa sambil minum teh. Ayah Haiyang Chen adalah seorang pria parubaya. Meskipun usianya lebih dari 50 tahun, karena kondisi kesehatannya yang prima, ia tampak seperti seseorang berusia 40-an, tampak relatif muda. Nama pria itu adalah Tian Hao Chen, kepala keluarga Chen saat ini. Haiyang, menurutmu, Yang Mulia Raja Harimau memasang jebakan di villa pemandian air panas keluarga kita. Apa mereka berencana membunuh Raja Serigala itu? Tanya Tian Hao Chen sambil tersenyum. Ya, ayah. Penyergapan terhadap Raja Serigala itu, Raja Li, tidak hanya melibatkan Raja Harimau, tetapi juga Raja Macan Tutul dan Raja Tikus.
Dengan ketiganya bersatu, mereka pasti bisa membunuh Raja Serigala itu, Raja Li. Hai Yang Chen tersenyum dingin. Hai Yang Chen sangat membenci Li Qingfeng. Pria ini telah mempermalukannya dengan sangat buruk, jadi wajar saja jika ia ingin membalas dendam. Saudaraku, aku sangat ingin melihat mayat Lili. Aku akan meludahi mayatnya nanti, kata Ting Chen dengan nada bengis. Kakak beradik itu sama-sama membenci Lili. Mereka tidak hanya ingin Lili mati, tetapi juga tidak ingin membiarkan mayatnya bebas. Saat mereka sedang mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari luar ruangan. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan dari para penjaga. Apa yang terjadi di luar, ayo kita periksa. Alis Tian Hao Chen menegang. Ia berdiri dan berjalan keluar. Dia tahu apa yang bisa dilakukan para pengawalnya. Mereka sangat terampil dan sopan, dan tidak akan mengumpat sembarangan. Kecuali jika mereka berhadapan dengan seseorang yang benar-benar bajingan brutal. Ketika Tian Hao Chen, Hai Yang Chen, dan Ting Chen keluar, yang pertama mereka lihat adalah mayat pemimpin pengawal mereka. Raut wajah mereka semua berubah. Tentu saja, mereka tahu bahwa mayat di tanah itu adalah pemimpin pengawal mereka. Namun sekarang, mayat itu tergeletak di tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka terkejut. Hai Yang Chen, kemarilah dan mati. Melihat Hai Yang Chen berjalan keluar, King Feng Li berkata dengan sinis. King Feng Li, kenapa kau tidak mati? Melihat King Feng Li muncul di hadapannya hidup-hidup, Hai Yang Chen tercengang. Seperti yang diketahui orang-orang, Raja Harimau adalah Raja Benua Harimau, dan sangat terampil. Dan penyergapan kali ini dilakukan dengan kerjasama dua tuan lainnya, jadi bagaimana mungkin mereka masih belum bisa membunuh Lili? Hai Yang Chen, tahun depan, tanggal yang sama akan menjadi hari peringatan kematianmu. King Feng menyeringai, lalu berjalan menuju Hai Yang Chen. Siapa kau? Kenapa kau ingin membunuh anakku? Tanya Tian Hao Chen dengan alis menegang. Dia tidak pernah bertemu dengan King Feng Li dan dapat dimengerti jika dia tidak mengenalnya. Siapa aku? Tanyakan pada putramu, dan kau akan tahu. Li King Feng menatap Tian Hao Chen, kilatan dingin melintas di matanya. Hai Yang Chen berbisik, ayah, dia adalah Raja Serigala King Feng Li. Apa? Raja Serigala? Tian Hao Chen tercengang, dengan semburat keterkejutan di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, putranya memberitahu bahwa Raja Harimau telah memasang perangkap untuk membunuh Raja Serigala, jadi bagaimana mungkin Raja Serigala masih hidup dan sehat? King Feng Li, aku tidak peduli kau Raja Serigala atau Raja Anjing. Kukatakan saja, ini keluarga Chen. Sebaiknya kau pergi, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tian Hao Chen mengerutkan kening dan mengancamnya. Pria di depannya ingin membunuh putranya sendiri, jadi jelas Tian Hao Chen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hai Yang Chen adalah putra satu-satunya, jadi dia selalu memanjakannya. Itu adalah benih keluarga Chen untuk diwariskan kepada generasi berikutnya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Li King Feng membunuhnya. Hari ini aku akan membunuh Hai Yang Chen, tak seorang pun akan menyelamatkannya. King Feng menyeringai dan berjalan ke arah mereka. Mendengar ucapan lili dari Li King Feng, wajah Tian Hao Chen berubah. Ia tahu bahwa masalah tidak bisa diselesaikan. Ini soal hidup atau mati. Tian Hao Chen bisa saja menjadi kepala keluarga. Maka dia jelas istimewa. Dia sangat kejam, dengan banyak nyawa di tangannya. Jika pemuda di depannya ingin mati, dia akan memberikannya. Kalian semua, pergi bunuh dia. Tian Hao Chen memancarkan niat membunuh di matanya saat ia berkata kepada para pengawalnya. Namun, bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin mereka, para penjaga itu tetap bergeming. Mereka melihat apa yang bisa dilakukan pemuda itu, membunuh pemimpin mereka tanpa kesulitan. Meskipun mereka adalah pengawal keluarga Chen dan tanggung jawab mereka adalah melindungi keluarga Chen dan mendengarkan perintah keluarga, nyawa mereka lebih penting. Melihat para penjaga tidak mau naik, dia menyadari bahwa mereka takut karena kematian pemimpin mereka. Siapapun yang membunuh pemuda itu, aku akan memberimu 10 juta, teriak Tian Hao Chen. 10 juta, itu uang yang banyak. Seperti kata pepatah, uang bisa mendorong apapun, dan ini adalah 10 juta yang mereka bicarakan. Para penjaga tidak pernah bisa menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Semuanya, dia hanya satu orang, kita jauh lebih banyak daripada dia. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Demi 10 juta itu, para penjaga menyerbu ke arah King Feng Li sekaligus. Di mata mereka, mereka harus membunuh puluhan orang hanya dengan satu orang. Seharusnya mudah saja. Siapapun yang menghentikanku akan mati, sindir King Feng Li, niat membunuh terpancar dari matanya. Dia mengeluarkan belati pengambil nyawanya dan menikam ke arah semua penjaga. Ki. Belati lili bagaikan dewa kematian. Setiap kali belati itu dihunus, seorang penjaga tewas. Hanya dalam beberapa saat, para penjaga yang awalnya agresif itu semuanya telah menjadi mayat di tanah, berlumuran darah mereka sendiri.
Haiyang Chen, sekarang giliranmu untuk mati. King Feng Li tersenyum. Dengan darah menetes di belatinya dan tatapannya terkunci pada mata Haiyang Chen yang ketakutan, dia berjalan ke arahnya. Bab 247. Akhir keluarga Chen. Ayah, selamatkan aku. Melihat dewa kematian seperti Li Qingshan berjalan ke arahnya, Haiyang Chen sangat ketakutan, memohon ayahnya untuk menyelamatkannya. Raja Serigala, aku bisa memberimu 1 juta. Tolong biarkan anakku hidup. Wajah Tian Hao Chen berubah dan dia berkata kepadanya. Demi menyelamatkan putranya, ia memutuskan untuk menyuap Raja Serigala dengan uang. Baginya, uang bisa membeli segalanya. Dengan niat membunuh yang meluap dari tubuhnya, Li Qingfeng terus melangkah maju, mengabaikan semua yang dikatakan Tian Hao Chen. Raja Serigala, 50 juta, tidak, 100 juta, kumohon, lepaskan anakku. Karena uang 1 juta itu tidak berhasil, Tian Hao Chen memutuskan untuk menaikkan harganya menjadi 100 juta untuk menyelamatkan putranya. Meskipun 100 juta adalah harga yang mahal, demi menyelamatkan putranya sendiri, segalanya sepadan. Menghadapi uang 100 juta yang sangat besar itu, wajah Li Qingfeng masih tanpa ekspresi, ia tetap berjalan menuju Haiyang Li. King Feng Li berdiri di depan Haiyang Chen, memegangi tenggorokannya. Kumohon jangan bunuh aku. Haiyang Chen meneteskan air seni ke kakinya. Dia takut mati, dan tidak ingin mati. Dia masih punya banyak uang untuk dibelanjakan dan banyak wanita untuk ditiduri. Jika dia mati, itu akan sangat disayangkan. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan menyinggung perasaanku. Sambil menyeringai padanya, Li Qingshan mendecakkan tenggorokannya. Mata Haiyang Chen perlahan meredup, merasakan nyawanya meninggalkannya. Ia tak rela mati, dengan sedikit penyesalan. Ia menyesal telah menyinggung iblis di hadapannya ini. Jika Tuhan memberinya satu kesempatan lagi, apapun yang terjadi, ia tak akan menyinggung Li Qingfeng, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa menggunakan kematiannya untuk menebus dosa-dosanya. Kau membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Melihat kematian putranya, Tian Hao Chen mengerutkan kening, matanya berkobar karena dendam. Dia mengeluarkan pistolnya dan membidik Lili. Dia mendapatkan pistol ini dari pasar gelap untuk perlindungan diri. Dia tidak menyangka akan menggunakannya untuk membalaskan dendam putranya hari ini. Bang! Tian Hao Chen tersenyum kejam dan menembak. Baginya, betapapun terampilnya Raja Serigala, ia tak mungkin lebih cepat dari peluru. Namun, kenyataan mengejutkan Tian Hao Chen. Setelah ia menembakkan peluru, ia mendapati pemuda itu telah menghilang. Ya, menghilang. Kemana dia pergi? Tian Hao Chen terkejut dan tidak tahu kemana pemuda itu pergi. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, sebuah suara muncul di belakangnya. Mendengar suara acuh tak acuh ini, Tian Hao Chen merinding. Ia menoleh dan melihat pemuda itu berdiri tepat di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Saat Tian Hao Chen mengarahkan pistolnya, hendak menembak sekali lagi, Li Qingfeng mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Chen. Li Qingfeng mematahkan leher Tian Hao Chen tanpa ragu. Kepala keluarga Chen sudah mati. Ah, kumohon jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Ting Chen berlutut di tanah, membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon keselamatannya. King Feng Li menatap Ting Chen yang sedang berlutut, tetapi matanya mengatakan sebaliknya. Sayang, kepalaku pusing, kata Suelin tiba-tiba, lalu jatuh ke tanah. Suelin ditangkap oleh Raja Harimau selama 2 hari dan tanpa makanan atau air, tubuhnya sudah sangat lelah. Dan akhirnya, karena tak mampu menahan rasa lemahnya, ia pun pingsan. Sayang. Wajah King Feng Li berubah, tanpa sempat membunuh Ting Chen, dia berlari ke arah Suelin. Ia mengulurkan tangannya dan merasakan denyut nadi Suelin. Suelin pingsan karena lapar, dan dahinya terasa panas, kemungkinan demam. Li Qingfeng menggendong Suelin, berencana pergi ke rumah sakit. Namun, ia tidak menyadari bahwa Ting Chen berdiri diam. Suelin menghampiri ayahnya, mengambil pistol, dan mengarahkannya ke punggung Li Qingfeng. Mati saja. Ting Chen menyeringai, siap menarik pelatuknya. Ia ingin membalaskan dendam ayah dan kakaknya dengan membunuh Li Qingfeng. Desir. Cahaya dingin menyambar dan sebilah belati mengiris leher Ting Chen. Berusaha menahan diri agar tidak kehabisan darah, ia tak percaya bahwa Li Qingfeng ini tahu ia akan menembaknya. Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Kau pikir aku tidak mengerti? Li Qingfeng berjalan ke sisi Ting Chen, mengeluarkan belatinya. Tanpa menatap Ting Chen sekalipun, ia membawa Suelin dan berjalan keluar dari tempat ini. Saat Ting Chen mencoba bangun, King Feng Li memperhatikannya. Ia pikir Ting Chen hanya diam, tetapi setiap momen berada di bawah tatapan mata King Feng Li. Kau membuat Raja Serigala marah, kau mati. Villa keluarga Chen dipenuhi mayat, dan darah berceceran di mana-mana, mengharumkan udara dengan aroma besi. Keluarga Chen dihancurkan. Setelah momen ini, keluarga Chen dari 4 keluarga besar di kota Laut Timur pun lenyap.
Dengan Suelin di tangannya, King Feng melangkah keluar dari gerbang utama, dan bertemu dengan sekelompok orang. Semua anggota mengenakan pakaian hitam, dengan tulisan, naga, terjahit di manset. Mereka adalah anggota tim Dragon Fang dari lingkaran luar. Pemimpin mereka adalah seorang wanita cantik, dengan hidung mancung, kulit kecoklatan sempurna, dan tubuh yang memikat. Sungguh kecantikan yang liar. Wanita ini, Li King Feng, jelas mengenalnya. Namanya adalah Red Butterfly Yip, anggota tim Dragon Fang dari lingkaran luar kota Laut Timur, dan pemimpin tim. King Feng Li, apa yang telah kau lakukan sungguh tak terkira. Red Butterfly Yip menegang, dengan kilatan ketidakpuasan. Dia merasa niat membunuh Li King Feng terlalu kuat, dan telah membunuh terlalu banyak nyawa. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Laut Timur. Dengan latar belakang yang begitu kuat, menghabisi mereka akan memicu kegemparan besar. Kau pikir aku sudah berbuat terlalu banyak? Saat Hayang Chen menculik Suelin, itu tidak seberapa. Kalau mereka tidak takut menyakiti Suelinku, maka mereka harus bersiap mati. Sindir King Feng, sambil menggendong Suelin, lalu melanjutkan langkahnya. Dia harus membawa Suelin ke rumah sakit, jadi tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan Red Butterfly Yip. Meskipun Li King Feng sangat terampil dalam pengobatan dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit, penyebab pingsan Suelin adalah karena kelaparan tanpa makanan selama 2 hari, jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Sehebat apapun obatnya, itu tidak dapat menggantikan makanan. Dan Suelin juga sedang demam. Untuk kondisinya, yang terbaik adalah membawanya ke rumah sakit dan mendapatkan glukosa serta nutrisi. Berhenti, apa pemimpin kita membiarkanmu pergi? Melihat bagaimana Li King Feng mengabaikan Yip kupu-kupu merah, salah satu pemuda berambut pendek berdiri. Ingin pamer di depan Yip kupu-kupu merah, ia berhenti tepat di depan Li King Feng. Persetan. Sumpah King Feng Li. Dengan Suelin yang pingsan, Lili sendiri merasa tidak enak badan, ingin melampiaskan amarahnya. Jika orang di depannya bukan dari tim Dragon Fang, ia pasti sudah mematahkan lehernya saat itu juga. Nak, aku anggota tim Taring Naga, kau mau aku pergi? Percaya atau tidak, aku bisa menangkapmu. Kata pemuda berambut pendek itu dengan wajah cemberut. Bam! Menghadapi ancaman pemuda berambut pendek itu, kaki kanan Lili tiba-tiba menendang, mendaratkannya tepat di perutnya, membuatnya terpental dan jatuh ke tanah. Dengan darah mengucur dari mulutnya, ia tak bisa berdiri sama sekali. Melihat bagaimana pemuda berambut pendek itu dipukuli, ekspresi semua anggota berubah, dan mereka semua bergerak membentuk lingkaran dan mengelilingi King Feng Li di tengah. Bab 248. Kejutan kupu-kupu merah Yip. Kau mau mati? Melihat orang-orang di depannya, King Feng tersenyum sinis. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Semangat pembunuh itu begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya mulai pucat pasi dan tubuh mereka tak kuasa menahan gemetar. Mereka merasa bahwa yang ada di depan mereka bukanlah manusia, melainkan dewa kematian, iblis dari neraka. Matanya yang semerah darah, khususnya, membuat orang-orang yang melihatnya merasakan sensasi ketakutan dan teror. Yang mulia Raja Serigala, tolong berhenti. Wajah kupu-kupu merah Yip memucat dan dia bertanya dengan keras. Dia tahu betapa mengerikannya Raja Serigala. Orang-orang ini tak mungkin menjadi lawannya. Begitu mereka memancing amarah Raja Serigala, mereka pasti akan mati. Orang-orang di villa itu adalah contoh dari apa yang akan terjadi jika mereka melakukannya. Red Butterfly Yip, aku harus pergi ke rumah sakit. Kau antar aku ke sana. Suruh anak buahmu keluar dari sini. Kata King Feng menatapnya dengan nada dingin. Red Butterfly Yip menatap anak buahnya dan berteriak. Minggir sekarang juga, aku akan membawa Raja Serigala ke rumah sakit. Dia berjalan cepat ke mobil, membukakan pintu untuknya sebelum melaju pergi. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut melihat tindakan Kapten Red Butterfly Yip dan betapa besar rasa hormat yang diberikannya kepada King Feng. Mereka semua tahu bahwa kapten mereka, Red Butterfly Yip, tidak hanya cantik, tetapi juga sombong. Ia bahkan tidak menganggap serius wali kota. Namun sekarang, ia malah menjadi sopir seorang pemuda. Sedangkan pemuda berambut pendek yang tergeletak di tanah, dia melotot dengan mulut menganga lebar, seolah-olah ada telur bebek yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia hanya ingin pamer di depan Red Butterfly Yip. Hasilnya sekarang, dia dipukuli oleh King Feng dan kapten mereka berusaha menyenangkan orang itu. Semua kejadian ini membuatnya sangat malu, meninggalkan semburat merah di wajahnya. Di dalam mobil Audi, kupu-kupu merah Yip menoleh ke arah King Feng yang sedang mengemudikan mobil. Ia tampak sangat cemas dan memijat Suelin sambil memeluknya. Yang mulia Wolf Fang, maafkan saya karena tidak melindungi Presiden Lin dengan baik. Red Butterfly Yip meminta maaf kepada King Feng dan wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Terakhir kali Suelin hampir dibunuh oleh laba-laba beracun, kupu-kupu merah Yip berjanji kepada King Feng bahwa ia akan melindunginya. Namun kali ini Suelin terluka lagi.
Sebagai kapten tim Dragon Fang lingkaran luar di kota Laut Timur, dia merasa gagal dalam tugasnya. Seperti yang semua orang tahu, Red Butterfly Yip harus melalui berbagai tahap penilaian dan penyaringan sebelum ia menjadi anggota tim Dragon Fang. Namun kini ia telah membuat kesalahan besar. Ia merasa sangat bersalah. Ini bukan salahmu. Raja Harimaulah yang menculik Suelin. Kau tidak tahu di mana Raja Harimau bersembunyi, dan kau bukan lawannya sejak awal. Kata-kata itu dilontarkan oleh King Feng sambil tersenyum tipis. Sebagai seorang raja, King Feng tahu betapa kuatnya Raja Harimau. Alasan mengapa ia dapat membunuhnya dengan mudah adalah karena ia adalah raja nomor satu di antara semua raja. Raja-raja biasa lainnya sama sekali bukan lawan Raja Harimau. Bagi pasukan khusus seperti Red Butterfly Yip atau orang biasa, Raja Harimau adalah sosok yang tak terkalahkan. Mereka tak mungkin menjadi lawannya. King Feng adalah orang yang jelas tentang apa yang dicintai dan apa yang dibenci, dia bisa membedakan antara benar dan salah. Penculikan itu tidak ada hubungannya dengan Red Butterfly Yip. Raja Serigala, maksudmu Presiden Suelin diculik oleh Raja Harimau? Kupu-kupu merah Yip terkejut. Ya, Li King Feng mengangguk. Di mana Raja Harimau sekarang? Sudah mati, aku telah membunuhnya. Apa katamu? Raja Harimau dibunuh olehmu? Tanya kupu-kupu merah Yip sambil menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan bertanya dengan wajah terkejut. Siapakah Raja Harimau itu? Dia adalah Raja Benua Harimau, bagaimana mungkin dia mati? Yip kupu-kupu merah telah menerima perintah dari Raja Naga untuk mencari Raja Harimau di kota Laut Timur. Ia telah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba, ia mendengar tentang kematian Raja Harimau, jadi ia sangat terkejut. Berita itu lebih mengejutkan daripada mendengar tentang meninggalnya orang terkaya di East City. King Feng mengerutkan kening dan berkata, Raja Harimau sudah mati. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Ayo cepat ke rumah sakit. Petik 2. Mendengar kata-kata King Feng, kupu-kupu merah Yip memaksakan senyum. Hanya Raja Serigala yang bisa berbicara seperti ini. Raja Harimau adalah Raja Benua Harimau, tetapi bagi King Feng, yang pantas ia dapatkan hanyalah hukuman mati. Dari dialog tadi, kupu-kupu merah Yip menyadari bahwa Raja Serigala adalah nomor satu di antara semua raja. Yang lain tidak mungkin menjadi lawannya. Kupu-kupu merah Yip tiba-tiba teringat kata-kata Raja Naga yang diucapkannya belum lama ini. Katanya, ia bisa menyinggung siapapun di Laut Timur, kecuali Raja Serigala. Lagi pula, ia harus berusaha sebaik mungkin memenuhi semua persyaratannya. Ledakan. Red Butterfly Yip menyalakan mobil dan terus mengantar mereka menuju rumah sakit. Meskipun ia mengemudikan mobil dengan mulus, suasana hatinya tidak tenang. Membayangkan kematian Tiger King saja sudah membuatnya sangat gembira. Ngomong-ngomong, Red Butterfly Yip, aku punya pertanyaan. Karena Raja Harimau ada di Laut Timur, kenapa Raja Naga tidak datang untuk membalas dendam? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Karena dia tahu bahwa Raja Harimau pernah mematahkan kaki wakil kapten tim Taring Naga, kebencian antara Raja Naga dan Raja Harimau sangat dalam. Tidak ada alasan bagi Raja Naga untuk tidak datang ke Laut Timur ketika dia tahu Raja Harimau telah muncul. Yang Mulia Taring Serigala, Raja Naga memimpin tim Taring Naga ke hutan hujan Amazon bulan lalu untuk menjalankan misi dan belum kembali, jawab kupu-kupu merah Yip sambil tersenyum tipis. Raja Naga pergi ke hutan hujan Amazon dalam sebuah misi. King Feng tampak terkejut, lalu tiba-tiba tercerahkan. Pantas saja Raja Naga tidak datang ke Laut Timur, ia sedang menjalankan misi di hutan hujan Amazon. Hutan hujan Amazon bukanlah hal asing bagi King Feng. Ia juga pernah menjalankan tugas bersama tim Wolf Fang-nya di sana sebelumnya, dan bahkan sempat terluka di sana. Jumlah luka yang dialami King Feng tidak banyak, tetapi saat itu di hutan hujan Amazon sangat parah. Ia hampir meninggal. Hutan hujan Amazon adalah hutan purba, terdapat banyak serangga beracun dan hewan liar, bahkan ular piton sepanjang belasan meter yang suka menyerang manusia. Banyak orang mati di dalam hutan. Dia tahu bahwa karena Raja Naga telah pergi ke hutan hujan Amazon, tempat itu pasti sangat berbahaya. Dia tidak akan segera kembali. 20 menit kemudian, Red Butterfly Yip mencapai rumah sakit rakyat pertama dan parkir di bawah gedung rumah sakit. King Feng menggendong Suelin yang pingsan dan turun dari mobil. Yang Mulia Taring Serigala, apakah Anda ingin saya membantu? Tanya Yip kupu-kupu merah. Tidak. Kau bisa pergi ke villa pemandian air panas Chen untuk mengambil jenazah Raja Harimau. Dan ketika Raja Naga kembali dari hutan hujan Amazon, kau bisa bilang padanya bahwa itu hadiah dariku untuknya, kata King Feng. Terima kasih, Yang Mulia Taring Serigala, karena telah membunuh Raja Harimau. Kupu-kupu merah Yip membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Selain Raja Harimau, jenazah Raja Macan Tutul dan Raja Tikus juga ada di villa itu. Setelah selesai berbicara, King Feng menggendong Suelin dan memasuki rumah sakit. Apa?
Macan tutul dan Raja Tikus juga terbunuh. Mulut kupu-kupu merah Yip ternganga, ia terkejut. Kupu-kupu merah Yip tahu persis apa yang dimaksud Raja. Mereka mewakili Raja dengan kekuatan tertinggi di benua masing-masing. Namun, ketiga Raja besar itu kini telah dibunuh oleh King Feng. Ini menunjukkan bahwa Raja Serigala lebih kuat daripada ketiga Raja besar tersebut. Itulah angka satu Raja yang sebenarnya. Kupu-kupu merah Yip terkesiap kagum. Dulu ia mendengar Raja Naga mengatakan bahwa Raja Serigala sangat kuat dan tidak boleh menyinggungnya. Kini ia akhirnya mengerti mengapa ia tidak boleh menyinggungnya. Membayangkan betapa mengerikannya King Feng, si kupu-kupu merah Yip tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Ia beruntung bisa menghentikan anak buahnya menyerangnya. Kalau tidak, mereka mungkin sudah menjadi tumpukan mayat sekarang. Di masa mendatang, dia tidak boleh menyinggung Raja Serigala sedikit pun, pikir Yip kupu-kupu merah dalam hati. Bab 249. Mengobati Suelin. Ketika King Feng, yang sedang menggendong Suelin, tiba di rumah sakit, ia mendapati sudah ada banyak orang di sana, membentuk antrian yang sangat panjang di depannya. Ada dua tempat di Huaxia yang selalu ramai antre. Satu adalah stasiun kereta api dan satu lagi adalah rumah sakit. Melihat wajah pucat Suelin, mata King Feng dipenuhi penyesalan. Ia mendongak dan menyadari bahwa jika ia mengantre, setidaknya akan butuh beberapa jam. Ia bisa menunggu, tetapi Suelin tidak bisa. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berpakaian jas langsung menuju ke kantor seorang dokter yang memakai kacamata di sampingnya. Dokter berkacamata itu adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 50 tahun, berwajah pucat, dan mulai botak. Ia adalah direktur kedokteran umum dan ahli dalam merawat pasien. Setelah melihat pemuda itu, senyum pun tersungging di wajah sang dokter dan ia bertanya, "Tuan Muda Liu, mengapa Anda ada di sini?" "Saya sedang flu, bisakah Anda memeriksanya?" Liu Hong tersenyum tipis dan menjawab dokter itu. "Baiklah, saya akan menemui Anda dulu," kata dokter itu dengan ekspresi menenangkan. Liu Hong adalah putra wakil presiden rumah sakit, jadi dokter itu tentu saja harus menyenangkannya. Nantinya, ia bahkan mungkin akan mendapat promosi. Melihat seseorang menyerobot di depan antrean, Li Qingfeng, sambil menggendong Suelin, mulai berjalan ke arah dokter sambil berkata dengan lantang, "Dokter, istri saya pingsan. Berikan dia glukosa dan cairan nutrisi, lalu infus. Keluar, siapa yang mengizinkanmu masuk? Ayo berbaris." Melihat King Feng menggendong Suelin masuk, dokter itu mengerutkan kening dan langsung menyuruhnya berbaris. Raut wajah King Feng berubah, dan dia bertanya dengan dingin, "Orang ini tidak mengantre. Kenapa kau menyuruhku mengantre?" Dia putra wakil presiden rumah sakit kita. Kau pikir kau bisa dibandingkan dengannya? Cepat keluar." Dokter itu melambaikan tangannya dan terus mengusir King Feng. Di mata dokter, putra wakil presiden adalah sasaran sanjungannya. "Kamu kan cuma orang biasa, kenapa kamu menyerobot antrean? Saya akan mengatakannya sekali lagi. Berikan resep glukosa dan cairan nutrisi untuk istri saya segera." Wajah King Feng muram, dan tatapannya ke arah dokter dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa dokter itu mengabaikan dan sengaja mempermalukannya. "Apa, kau ingin memukulku?" Melihat tatapan mata iblis milik King Feng, ujung mulut dokter itu sedikit melengkung ke atas, mengejek. Saat mereka berdua sedang berdebat, masuklah seorang wanita cantik bergaun perawat berwarna putih. Wajahnya berseri, kulitnya putih, dan bibirnya yang semerah ceri begitu indah. "Ada apa ini? Apa yang kalian perdebatkan?" Perawat itu membuka mulut dan bertanya. "Yan Ran, kenapa kamu datang?" Melihat wanita berseragam perawat itu, raut wajah dokter berubah, lalu ia bertanya dengan hormat. Wanita di depan mereka bukanlah orang biasa. Namanya Yan Ran Zhao, meskipun ia hanya seorang perawat, ia adalah putri presiden rumah sakit. Ia baru saja lulus dan sekarang magang di departemen perawat rumah sakit. "Yan Ran, lama tak berjumpa. Kau sudah lebih cantik lagi." Liu Hong menghampiri Yan Ran Zhao dengan wajah ceria, tersenyum, dan berkata. Di matanya, ia sangat menyukai wanita ini. Ia telah lama mengejarnya, dan posisi mereka sangat serasi. Yang satu putra wakil presiden, dan yang satu putri presiden. Liu Hong sudah memikirkan semuanya. Asalkan ia menikahi putri presiden, setelah presiden pensiun, ia akan memiliki peluang besar untuk menjadi presiden berikutnya. Selain itu, Yan Ran Zhao juga sangat cantik dan sedap dipandang. Mendengar kata-kata Liu Hong, alis Yan Ran Zhao sedikit berkerut dan kilatan ketidakpuasan muncul di matanya. Di matanya, pria ini sangat menyebalkan. Dia selalu mengganggunya, membuatnya agak marah. Tiba-tiba, mata Yan Ran Zhao berbinar karena ia melihat seorang kenalan. Orang ini bukan yang lain, melainkan King Feng. Yan Ran Zhao ingat betul bahwa ketika ia menghadiri jamuan makan beberapa hari yang lalu, ia bertemu dengan King Feng. Saat itu, Taipan Prancis Bernard dan Baron Smith dari Denmark,
dua orang yang sangat dihormati di mata anak muda, bahkan membungkuk hormat kepadanya. Tentu saja, reputasi Li Qingfeng sangat mulia. Zhao Yanran sangat mengagumi keterampilan medisnya. Ketika Liu Ruyan jatuh pingsan akibat penyakit jantung bawaan, bahkan ia pun tak berdaya. Tetapi pemuda di depannya menggunakan teknik pengobatan Cina dan mengobatinya. Keterampilan medis pemuda itu sangat hebat, mengapa dia datang ke rumah sakit? Yanran Zhao sangat bingung, dengan sedikit keraguan. Qingfeng Li, apa yang kau lakukan di sini? Yanran Zhao sedikit mengernyit dan bertanya. Saat itu di jamuan makan malam, ia sudah mengetahui bahwa pemuda itu bernama Li Qingfeng. Yanran Zhao menyimpan secerca kekaguman di hatinya terhadapnya. Anda siapa? Tanya Qingfeng bingung. Ia lupa siapa wanita itu, tapi ia merasa wanita itu tampak familiar. Melihat ekspresi wajah Qingfeng, Yanran menyadari bahwa pria itu telah melupakannya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun berada di rumah sakit, ia tetap menjadi incaran banyak orang. Banyak yang mencoba menjilatnya, tetapi pria di depannya bahkan lupa bahwa ia ada. Namaku Yanran Zhao. Kita bertemu saat jamuan makan, kata Yanran Zhao dengan sedikit kecewa. Maaf, tadi aku sedang memikirkan masalah istriku dan tidak melihatmu dengan jelas. Kau putri presiden rumah sakit rakyat pertama, Zhao Xu. Saat itu, kaulah yang bilang akan menyelamatkan Liu Ruyan. Kata Qingfeng sambil tersenyum tipis. Kau ingat aku, kata Yanran Zhao dengan wajah berseri-seri. Jelas, ketika pria di depannya mengingatnya, ia merasa senang. Ya, tentu saja aku ingat. Qingfeng Li, apakah kamu datang ke rumah sakit untuk sesuatu? Istri saya koma karena kelaparan, dan saya ingin memberinya glukosa dan cairan nutrisi, tetapi dokter tua ini tidak mau membantu, kata Qingfeng sambil menunjuk dokter di sebelahnya. Mendengar kata-kata Qingfeng, raut wajah Yanran Zhao berubah. Ia bertanya pelan kepada dokter, mengapa Anda tidak memberikan cairan itu kepada istrinya? Dokter itu menyeka keringat dingin di dahinya dan dengan gugup menjawab, Nona Yanran, dia tidak antre. Untuk berobat, seseorang harus antre. Liu Hong itu juga tidak berbaris. Kenapa kau mentraktirnya? Tanya Yanran Zhao sambil menunjuk Liu Hong dengan wajah dingin. Ia pernah mendengar tentang etika medis dokter yang korup ini. Menerima suap dan menjilat orang, ia menerima banyak keluhan dari pasien. Namun, berkat perlindungan wakil presiden, ia hidup nyaman sejauh ini. Ini, dokter itu membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jelas ia tidak bisa berkata apa-apa, karena Liu Hong adalah putra wakil presiden, jadi ia ingin mentraktirnya terlebih dahulu untuk menjilat. Bukankah itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri? Dokter itu terdiam yang membuktikan bahwa apa yang baru saja dikatakan Qingfeng adalah benar. Aku akan mengurusnya nanti. Yanran Zhao mendengus dingin, lalu melirik dokter itu dengan pandangan tidak puas. Qingfeng, ayo pergi. Aku akan mengambilkan cairan untuk istrimu sendiri, kata Yanran Zhao sambil berjalan di depan Qingfeng. Baiklah. Qingfeng mengangguk, menggendong Suelin, dan berjalan keluar bersama Yanran Zhao. Wajah pemuda ini sungguh besar. Putri presiden tiba-tiba saja akan mengambilkan cairan itu untuk istrinya. Semua orang di sekitarnya terheran-heran, dan mata mereka penuh iri. Dokter berkacamata di sebelah mereka tampak pucat. Seandainya dia tahu lebih awal bahwa Qingfeng dan Yanran saling kenal, dia pasti akan membantu merawat istrinya. Bab 250. Perdebatan di dalam bangsal. Yanran Zhao mengantar Li ke bangsal ganda VIP nomor 3. Bangsal itu mewah, dilengkapi TV LCD dan kamar mandi. Awalnya, ia ingin menyediakan kamar VIP untuk pasien tunggal, tetapi kamar itu sudah dipesan oleh seorang pejabat tinggi. Meskipun Yanran Zhao adalah putri presiden, ia tidak bisa begitu saja memaksa pasien itu keluar karena ia adalah pejabat pemerintah. Yanran Zhao terpaksa menempatkan Li di bangsal VIP ganda nomor 3. Tentu saja, ruangan ini adalah salah satu ruangan terbaik di rumah sakit. Biasanya, ruangan ini hanya diperuntukkan bagi kader yang sudah pensiun atau direktur rumah sakit. Sebagai bangsal rawat inap pejabat senior, bangsal ini tidak pernah menerima orang biasa. Jelas, Yanran Zhao memberi Lili sedikit kelonggaran untuk mengatur kamar terbaik untuknya. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki koneksi akan memiliki akses ke layanan yang lebih baik di masyarakat saat ini. Memiliki teman baik membuat segalanya jauh lebih mudah. Li Qingfeng menganggap Yanran Zhao gadis yang baik, tidak hanya berwajah tampan, tetapi juga pandai bermain anggar. Sebagai putri presiden, ia bahkan menyiapkan bangsal untuknya sendiri. Saat itu, di kamar nomor 3, ada seorang wanita parubaya berbaring di ranjang lain. Usianya sekitar 40 tahun, tampak kaya, dan mengenakan pakaian mewah. Melihat Lili yang masuk, wanita itu mengerutkan kening, sedikit ketidakpuasan melintas di matanya. Ia baru saja pindah ke bangsal ini dan ingin tinggal di kamar VIP untuk satu orang,
tetapi pihak rumah sakit mengatakan hanya tersisa kamar VIP untuk 2 orang. Dia sudah bilang ke perawat sebelumnya, dia ingin sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatur orang lain untuk tinggal serumah? Dia merasa kesal dengan hal ini. Terima kasih. Melihat bangsal VIP yang disiapkan Yan Ranzhao untuknya, Li Qingshan berterima kasih padanya. Dia membaringkan tubuh Suelin di tempat tidur, mengeluarkan peralatannya dan melakukan akupuntur dan moksibusi di kepalanya, merangsang sarafnya. Tak lama kemudian, Suelin terbangun dari koma. Meskipun ia sudah sadar, tubuhnya masih sangat lemah. Akupuntur Tiongkok milik Li Qingshan memang mampu membangunkannya, tetapi ia tak berdaya melawan danau nutrisi. Saya membawa larutan glukosa dan nutrisi. Biar saya berikan padanya. Yan Ranzhao mengambil 2 botol cairan nutrisi dari ruang perawat dan berbicara dengan King Fengli. Baiklah, lakukan apa yang perlu kau lakukan. Li Qingshan mengangguk, mencabut jarum suntik itu, dan mundur ke samping. Yan Ranzhao menggunakan kapas untuk membersihkan pergelangan tangan Suelin, dan menusukkan jarum ke pembuluh darahnya. Cairan nutrisi mengalir ke tubuh Suelin melalui tabung infus. King Fengli hendak mengambil teko untuk memberi Suelin secangkir air ketika dia melihat bibirnya pecah-pecah. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu mengambil teko itu? Wanita parubaya yang berbaring di ranjang lain tampak kesal dan bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata wanita itu, Lily merasa tidak senang. Ia menjawab dengan enteng, teko ini milik rumah sakit, bukan milikmu. Kenapa aku tidak boleh menggunakannya? Itu sudah disiapkan untukku. Aku germofobia, aku tidak suka berbagi teko dengan orang lain. Wanita itu menjawab sambil mencibir. Begitu Lily masuk ke kamar, ia merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang Lily ingin menggunakan teko, dan ini memberinya alasan untuk mengeluh. Nyonya Wang, teko ini milik umum. Teko ini digunakan untuk menyediakan air bagi semua pasien, termasuk beliau. Orang-orang yang bisa tinggal di bangsal VIP biasanya sangat penting. Wanita ini adalah orang yang terhormat. Sebagai wanita dari keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga terpandang di kota Laut Timur, Yan Ranzhao langsung mengenalinya pada pandangan pertama. Aku harus bilang padamu, Yan Ranzhao, bahkan ayahmu Su Zhao yang berdiri di sini hari ini, dia tidak akan berani mengatakan itu kepadaku. Gedung rawat inap ini dibangun dengan sumbanganku, dan sekarang aku menginginkan teko ini, apa masalahnya? Nyonya Wang mendengus. Saat rumah sakit rakyat pertama sedang membangun gedung departemen rawat inap, terjadi kekurangan dana dan mereka akhirnya menyelesaikannya dengan uang sumbangan keluarga Wang. Oleh karena itu, ia merasa berhak memerintah staf untuk mendapatkan hak istimewa. Saya menghargai kontribusi Anda untuk rumah sakit kami, tetapi Nyonya Wang, ini bukan alasan bagi Anda untuk menduduki teko secara paksa. Meskipun Nyonya Wang memiliki kapasitas yang luar biasa, Yan Ranzhao tidak takut padanya. Yan Ranzhao, jangan coba-coba membuatku marah. Sekalipun ayahmu presiden, aku masih bisa mencari penggantinya. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga terpandang di kota Laut Timur. Mereka memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar yuan, dan bahkan memiliki seorang direktur layanan medis yang menjadi pengawas semua rumah sakit dan klinik. Jika Yan Ranzhao benar-benar membuatnya tidak bahagia, ia akan meminta keluarga Wang untuk menyelesaikannya. Dia hanya anjing gila, kenapa kau peduli? King Fengli tersenyum dan menyuruh Yan Ranzhao untuk mengabaikan Nyonya Wang. Siapa yang kau panggil anjing gila? Kau tahu siapa aku? Mendengar umpatan dari Li Qingshan, Nyonya Wang mengubah raut wajahnya dan berteriak keras pada Li Qingshan. Diam. Istriku butuh istirahat. Kalau kau bicara satu kalimat lagi, aku akan merobek mulutmu. Li Qingfeng bersikap dingin dan menatapnya tajam agar dia diam. Suelin perlu istirahat. Wanita ini tidak bisa berhenti bicara, menyebalkan sekali. Menatap tatapan tajamnya, Nyonya Wang ketakutan. Ia tak lagi berteriak karena merasakan sesuatu yang tiba-tiba darinya, yang membuatnya takut, meskipun ia masih marah di dalam hatinya. Siapa aku? Aku Nyonya Wang. Beraninya petani ini memarahiku. Ia tak bisa begitu saja menelan ludah. Nyonya Wang mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan teks kepada putranya untuk memintanya membalaskan dendamnya. Karena Nyonya Wang tidak mengatakan apa-apa lagi, Li Qingfeng mengabaikannya. Ia menuangkan segelas air untuk Suelin, dan menyuapinya dengan hati-hati. Melihat betapa hati-hatinya King Fengli merawat Suelin, Yan Ranzhao tidak dapat menahan rasa sedikit iri. Dengan larutan nutrisi, wajah Suelin menjadi kemerahan lagi, dan tubuhnya berangsur-angsur bertambah kuat setelah mendapat nutrisi. Saat sedang menyuapi Suelin air, Li terus berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Suelin telah diculik selama 2 hari. Tak hanya tubuhnya lemah, ia juga tegang. Li berusaha mencegah Suelin memikirkan penculikan sebelumnya dengan berbicara kepadanya. Bang! Tepat pada saat itu, seorang pemuda pucat membuka pintu bangsal dan melangkah masuk. Bu, ibu mengirimiku pesan bahwa ada yang memaki ibu.
Katakan saja siapa orang itu, aku akan menghajarnya. Suaranya terdengar ke seluruh ruangan saat ia memasuki bangsal. Dia berada di ruang perawat tepat di sebelah bangsal. Dia sedang menganiaya seorang perawat ketika menerima pesan dari ibunya. Dia sangat marah ketika melihat ibunya dimaki-maki, jadi dia langsung datang ke bangsal. Itu dia, Kai. Kau harus membalaskan dendamku dan memberinya pelajaran yang berat. Nyonya Wang menjadi sangat gembira ketika melihat putranya datang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.